Batak. Dikisahkan, perjalanan etnis Batak dimulai dari seorang raja yang bernama si Raja Batak, yang turun di Pusuk Buhit dan mempunyai dua orang putra, yaitu putra sulung diberi nama Guru Tatea Bulan dan kedua diberi nama Raja Isumbaon. Guru Tatea Bulan mempunyai istri yang bernama si Boru Baso Bolon, dan mempunyai keturunan 5 orang putra dan 5 orang putri, putra, sesuai urutan. 1. Raja Uti, atau sering disebut si Raja Biak-Biak, Raja si Gumeleng-Geleng, tanpa keturunan. 2. Tuan Saribu Raja, keturunannya Pasaribu. 3. Limbong Mulana, keturunannya Limbong. 4. Sagala Raja, keturunannya Sagala. 5. Silau Raja, keturunannya Malau, Manik, Ambarita dan Gurning. Putri 1. Si Boru Biding Laut, diyakini sebagai Nyi Roro Kidul. 2. Si Boru Parel, kawin dengan Tuan Saribu Raja, Ibotona. 3. Si Boru Anting Sabungan, kawin dengan Tuan Sori Mangaraja, putra Raja Isombaon. 4. Sinta Aumasan. 5. Si Boru Nantinjo, tidak kawin. Ketika si Baso Bolon hendak melahirkan Raja Uti, terjadi kejadian yang aneh. Berkicaulah burung pati araja di dahan pohon beringin tumbur jati. Beterbangan pula hulis-hulis. Petir bergelegar. Tiba waktunya. Lahirlah seorang anak laki-laki, tapi ada kekurangan. Karena kaki dan tangannya pendek bahkan hampir tak kelihatan. Maka si Baso Bolon pun menangis melihat anaknya itu. Tapi dia dihibur Guru Tatea Bulan, dan mengatakan bahwa mula jadi Nabolon sudah terlebih dahulu memberitahu hal itu kepadanya. Sejak dia membuat parit perlindungan kampung, mereka pun membesarkan anak itu. Dia cepat besar dan berbicara, tapi nggak bisa duduk. Dia hanya tidur-tiduran seperti miok-miok. Itulah sebabnya dia disebut si Raja Miok-miok, yang lain menyebutnya si Raja Gumeleng-Geleng. Setelah si Raja Miok-miok besar, dia minta kepada ibunya si Baso Bolon supaya dia diantar ke Gunung Pusuk Buhit, agar dapat martonggo berkomunikasi dengan mula jadi Nabolon. Maka si Raja Uti diletakkan ibunya di bawah pohon piu-piu tanggule, dengan harapan jika buahnya jatuh, ada buat makanannya. Dia juga diberi punggah aumasan, supaya ada yang dijilat apabila dia lapar. Di tempat itulah si Raja Miok-miok martonggo ke mula jadi Nabolon agar berkenan melengkapi keadaan tubuhnya. Mula jadi Nabolon pun meluluskan permintaannya. Tangan dan kakinya pun makin panjang. Tapi tumbuh juga ekornya seperti ekor bajonggir dan ada pula kulit tipis penyambung ruas tangan. Dan kakinya seperti sayap kelelawar. Si Raja Miok-miok kemudian martonggo. Mengapa dia bernasib seperti itu? Dulu ada kekurangannya, tapi sekarang jadi lebih. Mula jadi Nabolon menjelaskan bahwa tubuhnya harus seperti itu supaya dia tidak bisa bergaul dengan manusia. Karena dia akan jadi malim yang dapat meneruskan permintaan manusia kepada mula jadi Nabolon dan menyampaikan pesan mula jadi Nabolon kepada manusia. Itulah sebabnya dia digelar Raja Hatorusan atau Raja Uti. Putri tertua Guru Tatea Bulan adalah Biding Laut. Dia memiliki kecantikan melebihi adik perempuan lainnya. Dia juga memiliki watak yang ramah dan santun kepada orang tuanya. Karena itu, anak ini yang paling disayangi kedua orang tuanya. Dan juga adalah kembaran dari Gumeleng-Geleng alias Biak-Biak alias Raja Uti. Jadi sewaktu Raja Uti masih bersama mereka, Biding Laut selalu dekat dengannya. Setelah Guru Tatea Bulan dan istrinya meninggal, maka sebagai anak yang paling sulung yaitu Raja Uti, yang harus bertanggung jawab atas adik-adiknya. Namun karena Raja Uti sudah terlebih dahulu bertapa ke Pusuk Buhit, maka tanggung keluarga harus dipikul oleh Saribu Raja. Akan tetapi para adiknya tidak berterima dan berniat membunuhnya. Untuk menghindari pertumpahan darah dalam keluarga tersebut, Saribu Raja pun meminta pada kakaknya Biding Laut untuk mengayomi adik-adiknya. Kemudian Saribu Raja mernanggil dan berkata kepada kakak perempuannya Biding Laut, katanya, "Kakak adalah anak yang paling sulung dari keturunan orang tua kita. Oleh karena itu saya mohon agar kakak menjaga dan membina adik-adik kita semuanya. Saya Saribu Raja adikmu yang seharusnya menerima tanggung jawab tersebut. Namun aku gagal dan akan pergi meninggalkan tempat ini. Karena adik kita Limbong Mulana dan Sagala Raja akan membunuh saya. Kakak tidak perlu mencariku.
Permintaanku agar kakak menjaga, mengayomi dan memelihara keutuhan nama besar keluarga kita. Biding laut terdiam, air matanya menetes membasahi pipinya. Lalu dia berkata, adikku Saribu Raja, kemanakah gerangan kau akan pergi? Kau adalah adikku juga dan sudah seharusnya menjagamu dari segala mara bahaya. Apalagi yang bermaksud akan membunuhmu adalah adik-adik kita juga. Saribu Raja hanya diam dan pergi. Setelah Saribu Raja dan si Boru Pareme sudah tidak bersama mereka lagi, si Boru Biding Laut merasa bersalah karena merasa tak mampu berbuat agar keluarga tetap bersatu. Ia memutuskan untuk mencari adiknya. Si Boru Biding Laut pergi ke arah barat untuk memastikan bahwa Saribu Raja masih hidup. Perjalanan dalam pencarian dilakukan siang dan malam menempuh hujan dan terik matahari ke arah barat sesuai petunjuk adiknya itu. Akhirnya tibalah di sebuah desa di tepi pantai. Kemudian menjumpai seorang nelayan sambil menanyakan kepada nelayan itu, apakah dia pernah melihat orang asing ada tinggal di sekitar desa itu. Si Boru Biding Laut tidak pernah mendapat jawaban yang memuaskan dari orang-orang yang ditanyainya. Perjalanannya menyusuri pantai barat Sumatera itu dilaluinya penuh dengan tantangan alam. Angin kencang yang datang dari Samudra Hindia di bawah terik matahari pantai membuat tubuhnya lemah lunglai karena kekeringan. Perilaku baik menjadi perhatian dari Raja Sansakti. Si Boru Biding Laut sudah dianggap menjadi dayang-dayang. Para budak lainnya sudah silih berganti menerima hukuman. Tapi si Boru Biding Laut belum pernah dan tetap mengabdi dengan sepenuh hati. Melihat kepatuhan dan baik budi dari si Boru Biding Laut, maka dia dipercaya sebagai kepala rumah tangga di istana itu. Kepadanya pun diajarkan ilmu-ilmu pengetahuan termasuk kesaktian agar mampu mengepalai istana. Hati si Boru Biding Laut menjadi betah dan senang tinggal di istana. Tak sadar perjalanan waktu sudah panjang dijalaninya. 20 tahun tak terasa bahwa dia menjadi penghuni daerah yang disebutnya sebagai Pangandaran. Ilmu pengetahuan dan kesaktian sudah banyak yang diterima dari Raja Sansakti. Dia sudah matang menjadi seorang wanita yang mandiri dan memiliki prinsip hidup walaupun dia hidup dan berada nun jauh dari kampung halamannya. Tekad yang sudah terkandung dalam hatinya masih tetap tertancap mendalam di hati sanubarinya. Namun situasi kadang tidak berpihak kepadanya. Di suatu hari, Sansakti ingin menularkan ilmu kesaktian yang paling dia rahasiakan. Saatnya sudah tiba untuk menurunkannya kepada si Boru Biding Laut yang dia sayangi. Sansakti berkata, aku akan mengajarkanmu ilmu kesaktian agar kau tidak merasa terhina terhadap orang-orang di sekitarmu dan aku tahu bahwa kau masih terusik akan kehilangan adikmu. Bila memang masih menguat di hatimu untuk mencari adikmu yang hilang, maka ilmu yang kuajarkan akan berguna bagimu kelak. Si Boru Biding Laut bersujud di hadapan Sansakti dan mengucapkan terima kasih melalui senyuman di bibirnya yang cantik itu. Para hulu balang kerajaan tentu merasa iri mengetahui bahwa ilmu kesaktian mereka kalah tinggi dibanding si Boru Biding Laut. Namun si Boru Biding Laut menjelaskan kepada mereka bahwa yang terpenting baginya bukanlah ilmu kesaktian yang tinggi. Dia dapat betah di kerajaan itu sudah merupakan sesuatu yang menyenangkan. Oleh karena itu para hulu balang tidak lagi merasa tersingi dan si Boru Biding Laut menjadi tidak terusik kesirikan para hulu balang. Kedekatan si Boru Biding Laut dengan Sansakti tidak lagi seperti biasanya. Pelayanan yang selama ini diberikan si Boru Biding Laut bukan lagi sebatas orang tua dan anak yang diangkat melainkan kebutuhan asmara. Hubungan intim berlanjut sekian lama sehingga tiba saatnya bagi si Boru Biding Laut memberitahukannya kepada Sansakti bahwa dia sedang mengandung anak Sansakti dari hasil hubungan mereka selama ini. Sansakti merasa bahagia bahwa dia akan memiliki anak dari muridnya yang dia sayangi itu. Maka dia menitahkan untuk membuat pengumuman dari kerajaan bahwa si Boru Biding Laut menjadi istri yang sedang mengandung anaknya. Harkat si Boru Biding Laut terangkat di kalangan istana. Selain daripada Sansakti, maka dialah yang memegang kendali tertinggi di kerajaan. Tiba waktunya bahwa si Boru Biding Laut akan melahirkan. Dan lahirlah seorang putri cantik yang kemudian diberi nama Blorong. Waktu berjalan begitu sempurna bagi si Boru Biding Laut.
Dengan memiliki seorang anak dari San Sakti, maka posisinya sudah menjadi permaisuri dengan sebutan Nyai atau Nyi. Namun dia tidak terusik kepada penggelaran seorang wanita di tanah leluhurnya bahwa dia memang mendapat sebutan anak Ni Raja, putri raja. Jadi penggelaran ini pada dasarnya bukanlah sesuatu yang hebat menurutnya. Malah menjadi timbul niat di hatinya untuk berbuat yang lebih baik, agar dapat mensejahterakan rakyat kerajaan di Pangandaran itu. Niatan itu pun mulai dilaksanakan, seiring anaknya Blorong sudah bertumbuh semakin besar. Saat itu Raja San Sakti sedang termenung, entah apa yang sedang dipikirkannya. Suasana itu terlihat oleh si Boru Biding Laut dan ia pun menghampirinya dan berbisik di telinganya. Guru, apa gerangan yang sedang dipikirkan? Saya hanya memikirkan kerajaan ini agar tetap langgeng di kemudian hari semasa saya sudah tua nanti, demikian kata San Sakti. Janganlah terlalu dipikirkan guru, karena semua kegiatan kerajaan sudah berjalan dengan baik. Dan putrimu Blorong sudah semakin besar dan tumbuh menjadi anak manis. Dia akan menjadi ratu nantinya yang akan kita pinangkan dengan pangeran dari kerajaan lain. Demikian dijelaskan si Boru Biding Laut untuk menenangkan hati San Sakti. Kemudian si Boru Biding Laut merebahkan kepala San Sakti di pangkuannya sambil mengelus-elus. Terlihat suasana bahagia di raut wajah San Sakti hingga dia tertidur pulas. Dalam suasana yang demikian senyap, si Boru Biding Laut ikut tertidur. Tanpa sepengetahuan mereka ternyata sudah ada pemberontak yang menyusup ke istana untuk menyingkirkannya. Dengan tidak mengalami kesulitan pemberontak berhasil mencabut nyawa San Sakti. Melihat suaminya sudah meninggal, si Boru Biding Laut pun memberi perlawanan. Namun tak berhasil. Kemudian dia berlari menuju pantai selatan. Dan si Boru Biding Laut pun terjebak ke jurang yang sangat terjal dan ombak yang sangat kuat. Dari tepi jurang yang terjal si Boru Biding Laut berseru, "Ingatlah saya akan kembali untuk balas perbuatan kalian." Kemudian si Boru Biding Laut melompat ke jurang terjal. Setelah beberapa lama kemudian kerajaan Pangandaran sudah aman. Dan masyarakat sudah dapat melakukan aktivitasnya baik sebagai petani maupun nelayan dengan rasa aman. Namun sebagian para nelayan sering terganggu oleh ombak yang sangat kuat datang tiba-tiba. Dan mereka sering melihat seorang wanita berwajah cantik dan menawan muncul di permukaan laut. Pantai selatan naik kereta kencana.